Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Mas Andi, Ketua Panwascam Kecamatan Palang, dan Mas Triyono, perwakilan dari PPK Kecamatan Palang, dan seluruh saudara-saudara, kawan-kawan dari Panwas Desa, iya, dan Kecamatan Palang, istilahnya PKD, pengawas Kelurahan Desa, pengawas kelurahan atau desa Kecamatan Palang. Terima kasih. Masih saya berdiri aja, Mas. Terima kasih ibu-ibu yang berdiri, kan tenang Mas, terus gitu. Seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, tanggal berapa nanti coblosan, coblosan tanggal berapa Mbak? 27. Tidak saya Mbak, sebelum jawab Mbak. 27 November. Mas, langsung Mas. Nah, ini pertanyaan yang harus panjenengan semua jawab. Apakah kita semua ingin pilkada berjalan lancar? Semuanya pasti ingin, pasti. Nah, ada di tangan panjenengan semua sebagai pengawas untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena sedikit saja ada pelanggaran dan itu dibiarkan, akibatnya fatal. Di Tuban pernah punya pengalaman kelam tahun 2006. Saat tahun 2006, Mbak Sinten Mbak? Jenengan? Mbak Reza. Tahun 2006 jenengan di mana? Belum lahir. SD. Nah, saya berarti apa? Sing saumuran karo aku mesti pernah tahu pengalaman pilkada tahun 2026. Oh ya, 2006, 2026 kan nanti. 2006 ada peristiwa apa? Pokok sing iso jawab berarti wis tuwa. Ya 2006 Mbak, ini masih SD. Oke. Nah, ini memastikan bahwa panjenengan semua sebagai pengawas itu. Lanjut Mas. Nah, ini kuncinya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kuncinya ada di sini. Partisipasi, di situ ada pemilih, kemudian ada regulasinya, aturannya, kemudian ada peserta, kemudian ada birokrasinya dan penyelenggaranya. Di sini lengkap penyelenggaranya Mas Andi. Kita pengawas, wartawan atau pers itu juga pengawas. Mas Andi ini, Mas Andi, Mas Triyono ini penyelenggara. Keroyok. Loh, ini juga. Oh, masyarakat juga pengawas. Berarti yang penyelenggaranya Mas Triyono dikeroyok sama DPN. Artinya bahwa semua bisa menjadi pengawas. Seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Nek ono pelanggaran yo dilaporkan. Hari ini Bawaslu masih menangani juga dugaan pelanggaran terakhir yang kemarin yang soal beras. Ngikuti? Enggak ngikuti? Beras bansos maksudnya, pembagian. Aku yo curiga, iki fotone Mas Bupati ganteng kok bisa dipasang gitu. Presidennya ganti bareng bisa dipasang. Nah, ngene. Enggak, panas piye? Oh lah, nggih, papian berarti. Dan belum jadi, nggih. Kan wis cuti. Ini nek dile yang lain diprotes loh Mas. Kemarin yang di pinggir-pinggir jalan itu diprotes. Enggak.
guyon. Artinya bahwa regulasi itu harus dijalankan. Tugasnya panjenengan mengawasi Mas Triyono dan jajarannya, kemudian mengawasi calonnya dan lain-lain. Nah, panjenengan siapa yang ngawasi? Aku yang ngawasi, wartawan, pers itu ngawasi kabeh menangan. Lah, wartawan sing ngawasi sapa? Masyarakat. Bual muter gitu. Artinya bahwa ketika jenengan ketemu dengan wartawan beneran atau yang ngaku-ngaku wartawan kemudian tidak sesuai dengan aturan dan macam-macam, jenengan semua punya hak bisa melaporkan itu kalau terkait dengan wartawan di Dewan Pers seperti itu. Kalau sudah mengarah-arah ke pidana bisa ke polisi. Lanjut Mas. Nah, ini pentingnya pengawasan partisipatif, artinya masyarakat bukan hanya pengawas di desa dan kelurahan, di kecamatan, tapi seluruh masyarakat harus punya partisipasi untuk melakukan pengawasan. Kalau Mas Triyono sebagai penyelenggara, tagline-nya saja, motonya adem ayem, ya pinginnya adem ayem. Justru ketika adem ayem koyo ini jenengan harus waspada sebagai pengawas, instingnya kemudian instingnya harus main. Iki ono gawe gede lha kok adem ayem, harus waspada. Gek calon di lapangan ini ngapain ya? Di Palang itu kok gak pernah ono kampanye yang rada gede, rada semarak. Terus calon-calon ini apa ya? Ini yang harus panjenengan waspadai. Gek engkau nyuwun sewu antum-antum apa itu melanggar, kemudian menjanjikan apa, melakukan apa. Nah ini yang harus dimunculkan. Kok ini Palang iki ya ayem calon ini ora ono sing dolan, padahal wong calon iki ya putune wong Palang, seperti itu misalnya. Nah seperti itu, kan putune wong Palang. Iya, Palang nggih. Loh, tanggane Mas Ketua Panwas, makanya wapian Mas Ketua Panwas. Enggak. Bahwa ketika adem ayem justru sampean harus punya apa ya? Punya kewaspadaan. Itu apa ya? Jangan seperti itu. Pokoknya pikirannya elek dalam arti untuk kebaikan. Artinya itu memang tugas panjenengan sebagai pengawas harus seperti ini. Nah, Panwasam, ini rumah bagi siapapun yang ingin bekerja sama. Kalau ada laporan langsung ke Panwasam. Nanti Panwasam dilaporkan ke Bawaslu dan akan diuji, akan diperiksa di Gakumdu seperti kemarin kasus beras tidak memenuhi unsur pidana. Nah, ada dua lagi ini yang juga masih ditangani tentang perangkat dan kepala desa, masih yang kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, artinya bahwa ada temuan-temuan itu berarti bekerja. Aku ya curiga nih, wah adem ayem Palang gak ada apa-apa, misalnya iki memang adem ayem atau ayem bareng-bareng. Jawa Timur kan senang bareng-bareng. Nah, atau antara pengawas dan penyelenggara ini ada hubungan yang harmonis. Nah ini kalau sampai baca berita tentang di Blora Jawa Tengah itu ada hubungan Panwascam dan PPK yang terlalu harmonis sampai jam 1 malam bareng-bareng ke kantor, akhirnya digerebek. Terlalu harmonis. Yang jam 1 malam loh bareng-bareng itu apa? Kemudian kantornya peteng-peteng masuk bareng-bareng. Nah, warga tahunya ini kayak maling. Ternyata anggota PPK dan Panwascam berdua-duaan. Akhirnya digerebek, jadi urusan. Nah, ini yang enggak, ini sebagai intermezzo, sebagai gambaran bahwa nek perlu ya raduan wis nek sing pacaran jangan wis untuk sak dalan iki pokoke awak dhewe berseberangan sampai tak awasi seperti itu. Putus sementara. Enggak. Lanjut nanti ya. Oke. Nah, yang perlu diawasi apa? Problem awal dia sengketa pemilu.
distribusi logistik. Logistik sudah datang di gudangnya 2 atau 3 hari yang lalu. Setelah ini akan distribusi. Nah, sebagai pengawas harus bisa mengikuti perkembangan ini. Penyelenggara juga wis Mas Riono pelototi terus, nek perlu kasih GPS dimanapun Mas Riono jalan harus seperti itu. Tidak tepat waktu, pasti ada jadwal. Kemudian tidak tepat kualitas, artinya cetakan benar atau tidak, nomornya, gambarnya, seperti itu. Kemudian tidak tepat kuantitas, jumlahnya. Nanti misalnya palang 100 misalnya, kok dikasih 98, berarti kurang, atau malah dikasih lebih. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian tidak tepat sasaran. Nah, ini misalnya seluruh logistik harus dikumpulkan di kecamatan misalnya, kok ini dikumpulkan di rumah siapa misalnya. Nah, ini perlu diawasi seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini kriteria logistik pemilu sudah sangat jelas, tepat jenis tadi, kemudian jumlah, kualitasnya, tepat waktu. Nah, ini juga banyak menjadi persoalan karena H-1 itu di lokasi di desa Mas ya, di desa. Kalau TPS kemudian pagi menjelang coblosan. Nah, ini juga harus dikawal, artinya diawasi benar. Jangan-jangan malam itu misalnya sudah sampai di TPS kemudian coblosi. Kasus ini pernah terjadi di Pilgub Jawa Timur di Madura. Wis coblos seperti itu. Sehingga beberapa kabupaten di Madura sempat coblosan ulang. Ini peran masyarakat, peran Panwas di sana ngawasi bener. Pak, gue proses apa Pak? Tempe iki lho Mbak, misalnya. Surat suara Pak. Yes, pokoknya nyinyir nggak apa-apa demi kebaikan, demi menjaga tetap adem ayem seperti yang diinginkan oleh Mas Riono dengan regulasi yang teratur seperti itu. Tepat sasaran tadi sudah jelas, kalau H-1 itu sudah ada di desa atau kelurahan masing-masing. Lanjut Mas. Nah, karena saya dari media, dari wartawan, saya ingin peran media ini menjadi mitra bersama masyarakat seperti itu. Kalau sesuai Undang-Undang Pers tahun 99 nomor 40, ini peran media sebagai kontrol sosial, kemudian edukasi, mendidik, menginformasikan, memberi informasi, kemudian hiburan. Jadi media punya fungsi seperti itu sesuai undang-undang. Lanjut Mas. Nah, media massa, kenapa harus dengan media massa? Biasanya seperti ini, media massa memiliki kekuatan dan mempengaruhi opini publik. Bukan hanya media massa, sekarang media sosial malah luar biasa. Padahal nanti di depan ada batasan antara media sosial dan media massa. Netizen Indonesia luar biasa, ditakuti santunyo, bukan hanya santunyo. Kemarin Bahrain ya, habis-habisan ya memang seperti itu. Kadang-kadang konyol, keterlaluan. Luar negeri orang apa bangsanya sendiri juga seperti itu. Memang luar biasa media sosial sekarang. Lanjut. Nah, ini kalau media massa sesuai undang-undang tadi, ini dalam pemilu atau pilkada, media wajib menyajikan fakta-fakta dan informasi yang akurat, kemudian independen tentang peristiwa dan isu-isu yang jadi referensi bagi publik dalam membuat keputusan. Nah, ini aturannya, rambu-rambunya. Kalau jenengan semua menemui misalnya di lapangan kok ono wartawan atau yang ngaku-ngaku wartawan menyimpang dari, dilaporkan saja, dilaporkan. Apalagi rata-rata mesti mengarah ke pemerasan, dilaporkan. Atau kalau jenengan tidak punya waktu atau nggak mau repot-repot, lapor ke teman-teman wartawan yang resmi, misalnya ke RPS markasnya di Balai Wartawan. Kita beberapa kali
teman wartawan di Palang juga pernah, almarhum sekarang Mas, itu juga seperti itu. Kita mentolon-mentolonan, kita jebloskan juga ke penjara karena sudah menyimpang dari tugas sebagai wartawan, memeras, kemudian dilaporkan tangkap tangan, akhirnya kena 3 bulan. Nah, kemudian ada lagi dari Jombang dan Mojokerto juga seperti itu. Artinya wartawan itu menungso nggak ada kebal hukum, nggak ada, apalagi hanya mengaku-ngaku wartawan. Ketika salah laporkan, koordinasi seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini independen sangat penting. Nah, kode etik. Nah, kode etik ini yang harus dipegang seorang wartawan. Lanjut Mas. Apakah sudah melakukan fungsinya? Lanjut. Nah, di atas tetap etika dan hukum. Siapapun etika dan hukum, mau pejabat, mau masyarakat, mau Bawaslu, mau KPU, mau wartawan, mau siapapun, etika dan hukum ini menjadi panglimanya, bahwa menjadi puncak dari puncak dari capaian seorang manusia, mestinya seperti itu. Dia punya etika, kemudian mematuhi hukum. Kemudian di bawahnya, nah kalau jurnalistik ada kepekaan jurnalistik, kemudian jejaring dan lobby. Seperti tadi saya sampaikan, ketika ada gawe besar seperti ini, kok semua adem ayem, semua kok seolah-olah gak ada apa-apa. Insting seorang wartawan mesti main, itu apa ya? Kok semua adem ayem seperti ini? Jangan-jangan di bawah ada pergolakan, jangan-jangan harus diwaspadai. Tiba-tiba ada satu kasus meledak, kemudian menjadi kobaran api yang luar biasa. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian ada pengetahuan umum dan lain-lain. Oke, lanjut Mas. Nah, ini yang saya juga penting, ini teman-teman RPS sering keliling ke sekolah-sekolah untuk literasi digital, literasi media, literasi tentang Undang-Undang ITE. Ini yang membedakan antara media massa dan media sosial. Ini yang penting. Kalau media massa, koran, kemudian media online, TV yang terdaftar, yang di situ ada PT-nya, kemudian terdaftar jelas, apalagi sudah terverifikasi di Dewan Pers, itu mengacu pada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Kalau terjadi persoalan hukum, pakainya Undang-Undang Pers. Kalau Undang-Undang Pers maksimal hanya denda, nggak ada hukuman pidana. Kalau media sosial, rata-rata masyarakat senang dengan media sosial, padahal harus hati-hati banget, hati-hati. Misalnya Mbak Sinten itu yang pakai jenengan, Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Leni. Dari mana? Kucangan. Oh, Kucangan. Oh, oke. Misalnya biasanya cewek-cewek, ibu-ibu ini yang kadang-kadang tidak ora sabaran, ya sulit tanganin. Nah, sekarang itu, kalau dulu ada gium, ada kata-kata mulutmu harimaumu, sekarang enggak, jarimu harimau. Karena takkan ketik sidik-sidik gawe status, terus upload di media sosial, di Facebook, kemudian di Instagram, Facebook kuno ya, Instagram, di TikTok, kemudian di story WA. Sampean pernah denger gak, gara-gara story WA 2 orang ibu harus sampai pengadilan, divonis? Dan pernah denger gak? Gara-gara story WA, Tuban, Kerek dan Merak-Urak. Jadi tak ceritani, artinya bahwa Undang-Undang ITE ini bahaya.
Kalau sampean tidak menjaga jari nih, sekarang lisan kan jarimu harimau. Itu gara-gara apa? Story WA. Nggak senang dengan seseorang, itu ada mak-mak terus pada mak-mak dengan seseorang, kemudian dia bikin story WA yang menyinggung mak satunya. Nah, si mak satunya sebenarnya dia nggak tahu, tapi ada orang yang screenshot terus kondo iki lho delok to yo. Misale ngomong aku yo ora kira-kira ngono. Delok to yo sampeyan diunek-unek ning iki lho. Gak terima. Lapor ke polisi. Delalah masing-masing itu punya backing pusat. Jadi kasusnya seru sampai 2 tahun lebih baru ke pengadilan. Wah, itu luar biasa. Sampai diperiksa polisi ini kira-kira jerawat, bonggal panggil, periksa sampai di sidang. Bayangkan sampai di sidang. Divonis saat itu hukumannya 1 tahun dengan masa percobaan 3 bulan. Paham? 1 tahun dengan masa percobaan 3 bulan. Artinya dia nggak masuk, nggak di penjara, tapi selama 3 bulan dia harus menjaga sikapnya. Sekali dia selama 3 bulan itu melakukan tindak pidana lagi, dia akan masuk hukuman 1 tahun plus hukuman pidana yang baru. Itu hukuman pidana. Karena sudah divonis hukuman pidana dengan SKCK, tetap akan tertulis mantan, misalnya pernah divonis itu. Wes gak ono. Jadi catatan SKCK-nya ada catatan merahnya karena sudah pernah divonis meskipun tidak sampai masuk penjara. Seperti itu. Bahaya. Ada lagi. Karena apa? Ini karena sekarang marak main media sosial. Ini harus hati-hati. Ojo curhat di media sosial, apalagi ngamuk-ngamuk, apalagi menyindir orang lain, bahaya sekali. Mbak-mbak sing kayaknya ini banyak yang masih bujang, cewek-cewek, mas-mas yang bujang, ketika lagi putus dengan pacarnya, nek muring-muring, ojo di media sosial. Karena pernah pengalaman lagi, sebuah desa di kecamatan Montong. Di sebuah cerita ini tiba-tiba dia berkomentar di status seseorang, komentar elek. Terus elek nganggo banget, menghina-hina wartawan. Itu hubungannya mbak status di screenshot lah sama teman-teman, dilaporkan polisi, termasuk saya yang datang ke Polres untuk melaporkan anak itu. Tujuannya tidak untuk hukum, tapi untuk memberikan pelajaran bahwa yang kamu lakukan itu salah dan bisa berpotensi untuk dipenjara. Niat awal memang seperti itu, sehingga ketika itu sudah diproses, laporan itu saya cabut. Nah, sing jengkel dan gemes sampean membayangkan nggak ketika tak tanya, Mas, sampean kok iso komentar koyo ngono ku piye? Aku bingung, Pak, aku loro ati, Pak, diputus pacarku. Enteng itu. Padahal dia terancam hukuman penjara gara-gara jarinya tadi, jarinya harimau. Nah, dia malam, jadi dilaporkan pagi, kemudian sore diambil sama teman-teman Polres di rumahnya, sempat nginep 1 malam di Polres. Bayangnya nginep suweng ini Polres bisa mbak. Gara-gara ngetik berita, ngetik status yang enggak jelas seperti itu. Nah, kemudian besoknya teman-teman datang nyabut laporan. Kebetulan KBC lah, konco dewe, Mas itu nggak bisa dianu tenang. Iso tenang. Memang teman-teman ini ngasih pembelajaran kepada anak ini dan kepada seluruh masyarakat bahwa bahaya ketika menyinggung seseorang, menyinggung orang lain lewat media sosial. Undang-undang ini kenanya. Nah, undang-undang ITE ini bukan hanya penjara, tapi plus denda. Kayak undang-undang korupsi itu juga penjara, juga denda. Bahaya. Nah, saat itu siang dicabut, kemudian Kasat Reskrim sudah tanda tangan, tinggal tunggu tanda tangan Kapolres. Delalah, nah nasib elek anak ini. Delalah, ketika mau udah tanda tangan, Kapolres tiba-tiba ada acara mendadak di Polda Jawa Timur, harus ke Surabaya, nginep suwengine.
baru besoknya tanda tangan, lepas 2 malam gara-gara ngetik, gara-gara apa diputus watere. Sama hati-hati mbak, diputus watere. Mending nulis buku anu wae, buku diare, ojo ning Facebook, ojo ning hati-hati. Kan teman gak sadar. Kemudian misalnya sampean kemudian postingan itu dihapus, tapi nek wis di screenshot orang, bahayanya seperti itu. Undang-undang ITE. Banyak kasus seperti itu banyak. Ono Instagram nggak salah, ini bocah SMA, yo juengkel pisan. Ada kemudian ngupdate gambar foto helikopter nyungsep ning gone sawah di dekat hutan-hutan. Terus dikasih keterangan di Parengan. Wah, Tuban bingung, polisi bingung, tentara bingung, perhutani melok bingung karena di dekat hutan. Mulai sore sampai malam kayak gini, nggak ketemu loh, memang nggak ada. Ternyata itu editan. Jadi bohong gambar dari mana dia. Akhirnya pagi dijubuk anak SMA ternyata. Wah, nangis sudah bikin surat pernyataan, didatangkan dan orang tuanya. Itu misalnya di kasus kan bisa. Nah, hati-hati bener untuk bermedia sosial. Mending digawe dodolan malah enak, atau digawe yang lucu-lucu. Apa bikin video aja, saya di sini guys di pantai Lerang misalnya. Lerang kok no pantai Kerandenan. Nah, itu maksudnya harus dijaga benar. Termasuk pilkada kayak gini. Nek saya mengikuti enggak di media sosial enggak banyak kampanye hitam, ngelek-elek dan macam-macam kayaknya kok enggak. Tapi ini juga harus diwaspadai bahwa potensi itu ada. Apalagi nanti menjelang ini mulai panas-panas ini. Segera deh. Lanjut Mas. Nah, ini manfaatnya. Lanjut. Nah, ini diantaranya beberapa yang bisa disangka dengan pasal itu. Menyebarkan video susila, judi online, kemudian pencemaran nama baik. Nah, ini yang banyak kena pencemaran nama baik. Misalnya Mbak Sibin sampai Mbak Lisa. Mbak Nurul sama Mbak siapa? Mbak Nisa. Dengan macam Mas Putra. Nah, misalnya Mbak Nurul sama Mbak siapa? Mbak Lisa. Royoan Mas Putra. Misalnya kaya saumpama. Amin. Paling lo yo, paling. Amin. Enggak, karena podo-podo memiliki hati. Misalnya, kemudian sember-semberan, kritik-kritikan yang gone lah. Ini bahaya. Suatu saat misalnya karena terlalu jeru menghinanya misalnya, wah itu pencemaran apa baik dilaporkan bisa. Buktinya apa? Screenshot. Misalnya ngono. Misalnya enggak, artinya baru ini loh, pencemaran nama baik hukumannya, bayangkan pidana penjara paling lama 4 tahun, kemudian denda 750 juta paling banyak. Rata-rata kalau sudah kena undang-undang ITE itu hampir sama seperti undang-undang pidana korupsi 1 tahun kayak gitu plus denda. Loh, nyindir misalnya Mbak Nurul kok gak terima, ya bisa. Karena apa? Kasusnya ini loh, pencemaran nama baik. Mungkin nama baik saya tercoreng misalnya. Saya sing ngantri semua akeh misalnya. Enggak artinya bahwa potensi itu ada, apalagi sitoke karena Mas Lindra buaneng misalnya. Aku pokoknya fan berarti Mas Lindra. Ate ono sing elek-elek gak terima aku. Misalnya seperti itu. Misalnya. Kemudian yang lain juga gitu. Kalau kita ngikuti di media sosial enggak setajam itu. Enggak sepanas itu kayaknya. Nah, ini juga ada apa ya? Adem kok kebangetan kan gitu aja. Nah, sebagai pengawas harus punya itu. Lanjut Mas. Nanti kita lanjutkan diskusi. Nah, pengancaman dan macam-macam, berita bohong, nah ujaran kebencian itu termasuk tadi, kemudian teror online
Ini yang jarang. Tapi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang banyak. Kalau di beberapa tahun yang lalu sampai pernah mungkin ingat ada kasus di Jakarta namanya Prita Mulyasari, itu juga gitu. Itu curhat di tempat yang salah, di beranda Facebook. Dia curhat, dia melahirkan di sebuah rumah sakit, dia merasa pelayanan rumah sakit itu gak begitu baik, dicurhatkan di Facebook, ditulis panjang, rumah sakit gak terima, dilaporkan polisi pencemaran nama baik. Nah, kalau ini sempat ditahan di penjara, bayangkan habis melahirkan terus di penjara. Ini gara-gara ini curhat di Facebook. Orang lain merasa ini mencemarkan nama baik, rumah sakit saya bagus, pelayanan bagus, ini kok ditulis. Nah, bahaya. Kalau itu yang nulis media massa, pasti ada konfirmasinya dan macam-macam, larinya nggak ke pidana. Nanti ada yang namanya hak jawab, kemudian kalau nggak terima bisa menggugat melalui Dewan Pers dan macam-macam, bukan ke pidana. Ini yang membedakan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa undang-undang ITE bermain media sosial menyenangkan tapi juga menyedihkan ketika salah. Loh, itu rukun ini, nang bukan mengeluru. Ya, lanjut. Nah, media menjadi benteng demokrasi, termasuk panjenengan semua sebagai pengawas masyarakat. Nah, kita awasi bareng-bareng Mas Tri sebagai penyelenggara seperti itu. Informasi yang akurat, berimbang, inovatif dan bermanfaat. Lanjut, Mas. Nah, publik ini posisinya paling dhuwur iki masyarakat. Woi iso ngawasi sapa wae. Dalam era demokrasi, mengontrol pers bukan dilakukan oleh pemerintah dan polisi, kominfo, kodam dan lain-lain seperti zaman dulu, tapi masyarakat dan publik. Caranya bisa melaporkan ke Dewan Pers. Wah, misalnya saya di Blok Tuban, saya di bina redaksi di Blok Tuban sehari-hari, bisa beritanya Blok Tuban gak bener nih, laporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan memeriksa benar atau tidaknya, akan diperiksa seperti itu. Lanjut. Nah, wujudkan kedaulatan rakyat. Nah, ini yang menjadi cita-cita kita bersama, bahwa pilkada itu berjalan sesuai dengan aturan, aman, adem ayem, kemudian melahirkan pemimpin yang sesuai harapan, seperti itu. Kalau Mbak Nurul, harapannya apa Mbak Nurul? Segera nikah. Tuh, jadi pacarnya Mas Lindra. Yo, gak apa-apa, ngomong. Lanjut kan? Nah, nilai demokrasi dalam pemilu. Nah, ini mengandung kepastian hukum. Lanjut, sesuai nih. Nah, semuanya pasti sudah, kalau ngomong demokrasi di dalam pemilu sudah sangat sering mendapat asupan pengetahuan. Nah, ini penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Maka kalau di Kecamatan Palang, Mas Triyono sebagai penyelenggara harus diawasi benar-benar orang apa yang sudah dilakukan, tahapan-tahapannya sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas ini, membentuk dan melaksanakan pengawasan. Nah, ini menjadi catatan, pengawasan harus dilakukan benar-benar. Lanjut. Nah, pemilu atau pilkada yang berintegritas, di sini hampir sama dengan materi-materi yang sudah sering panjenengan terima, menjamin legitimasi pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasilnya. Nah, bagaimana masyarakat mau percaya kalau misalnya penyelenggaranya tidak sesuai, kemudian pengawasnya juga ugal-ugalan jar-jar kayak gunung sakarepmu misalnya, akhirnya hasilnya yo masyarakat ragu, kita tenanan ta ora itu lah sing nyoblos orang masyarakat misalnya, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi titik tekan yang harus benar-benar diperhatikan, kan seperti itu. Lanjut, Mas.
Nah, ini bayangkan. Kemudian kalau pilarnya cagak itu gak jejak, wis demokrasi ini yo hancur. Eksekutif wis sakar PDW, legislatif podo wae, yudikatif penyelenggara penegak hukumnya sama, perse ngawur, wis maka hancurlah kedaulatan, hancurlah negara. Kalau semua pilar ini tidak terjaga dengan baik, masyarakat harus memastikan semua berjalan dengan baik. Penyelenggara, pengawas, termasuk persnya harus diawasi seperti itu. Lanjut Mas. Terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.